Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Gak ada yang sakit? Ada. Kalau yang sakit silahkan tidur aja nggak apa-apa. Tuh, tidur. Alhamdulillah. Walaupun sedikit panas, tapi ini luar biasa. Patut kita syukuri, patut kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi siang hari ini ya, yang cerah luar biasa, Allah masih memberikan kita kesehatan, betul tidak? Ya, Allah ngasih kita kesempatan, ya. Karena ada orang yang Allah berikan kesehatan, tapi Allah tidak memberikan kesempatan. Begitupun sebaliknya, Allah memberikan kepada kita kesempatan, tapi tidak dengan kesehatannya, ya. Tapi alhamdulillah di sini kita Allah berikan kesempatan dan kesehatan, ya, sehingga kita bisa hadir bertemu teman-teman di sini ya, yang cantik-cantik, masya Allah, yang ihwannya, yang apa cowoknya ganteng-ganteng ya, alhamdulillah, ya. Bersyukur ya, masih sehat, masih muda, masih prima, cool dan sebagainya. Patut kita syukuri ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia ya, yang membawa umat dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, penuh dengan cahaya Islam, penuh dengan cahaya kedamaian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyram. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10. Biasa. Tadi kita sudah menjawab sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik sekalian yang Allah muliakan, kita alhamdulillah masih berada di momentum apa? Maulid Nabi ya. Dimana di bulan Rabiul Awal ini luar biasa, salah satu bulan yang Allah muliakan gitu ya. Salah satunya apa? Karena adanya kelahiran sosok yang mulia, manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Maulid itu artinya kelahiran, ya, hari lahir, hari lahir. Maulid, milad sama aja, ya. Hari lahir Nabi Muhammad SAW. Di mana saat itu ya, ini sedikit cerita. Kelahiran Nabi Muhammad itu sangat ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh umat pada saat itu. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sudah tahu bahwa nanti di akhir zaman itu ya, di apa namanya, zaman menuju habisnya dunia ini, akan ada seorang nabi yang terakhir yang menjadi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kita kenal di dalam Islam ada berapa kitab? 4 kitab. Pertama apa? Apa? Satu, Taurat ya. Kedua apa? Ketiga empat Al-Quran. Jadi ternyata ya, adik-adik sekalian, di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah ada bocoran, sudah ada clue ya, akan adanya nabi terakhir, akan adanya rasul terakhir ya, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tapi ternyata itu semua dihapuskan, itu semua dihilangkan oleh kaum-kaum terdahulu yang dia iri, yang dia tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad. Padahal ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia ya, itu ditunggunya luar biasa. Tiba-tiba malam hari yang begitu gelap, tiba-tiba terang dengan cahaya bulan terang benderang. Jadi bulan purnama ya, bulan cahaya bulan itu luar biasa, sangat terang sekali. Terus hewan-hewan berzikir kepada Allah. Pohon-pohon itu tiba-tiba subur, yang tadinya mati jadi subur. Lalu apa? Ibu-ibu yang lagi hamil langsung melahirkan, ya, saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi tanah yang tadinya tidak subur jadi subur ketika datang Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Hari lahirnya Nabi Muhammad itu memberikan banyak keberkahan bagi setiap orang, bagi setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi patut kita melihat bagaimana Nabi Muhammad itu Allah pilih, sengaja Allah pilih menjadi Nabi dan Rasul terakhir gitu ya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus ya, kata Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia ya di akhir zaman ini. Karena Nabi pada saat itu hidup di daerah Arab, tanah Arab yang penuh dengan kejahiliahan ya, penuh dengan kebodohan. Padahal sebetulnya mereka tidak bodoh secara IQ, secara
akal, secara kepintaran, tapi mereka bodoh secara akidah, secara keimanan. Kita bisa lihat misalkan ya, orang pada pintar semua ya. Secara akal mereka pintar, secara IQ mereka pintar, tapi iman ya, mereka bodoh, mereka sesat. Mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah. Siapa yang mereka sembah? Ada yang tahu? Siapa yang orang-orang jahiliyah pada saat itu sembah? Berhala-berhala. Salah satunya siapa nama berhalanya? Wa manata tsalisatal ukhra, ya. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Yang mereka sembah siapa namanya? Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Berhala-berhala besar gitu ya. Yang di saat itu dibuat oleh kaum-kaum jahiliyah, dipajang ya di dekat Ka'bah, disimpan di seputaran Ka'bah, disembah sama mereka. Awaf itu kan mengelilingi si berhala itu dan disembah. Bagaimana di dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang baik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba di dalam bayangan kita ya, kita di dalam benak kita nih, di dalam imajinasi kita, bagaimana kita membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW, seseorang Nabi ya, yang Allah berikan berbagai macam mukjizat, dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang Nabi Muhammad SAW miliki apa? Siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur. Jujurnya itu bukan hanya apa namanya di dalam perkataannya saja, di dalam tindakan ya, di dalam amaliyahnya, perkataan. Hampir tidak pernah, bahkan tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad itu berkata jujur, berkata dusta. Ketika misalkan dulu ketika Nabi Muhammad masih remaja ya, atau masih single gitu ya, belum nikah dengan Siti Khadijah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW orang yang sering berdagang kan ya, sebagai seorang apa, pengusaha. Jadi Nabi Muhammad itu udah diajari dagang dari kecil bersama siapa? Pamannya Abu Thalib. Dagang itu dari Mekah ke Syam. Mekah ke Syam itu jaraknya luar biasa, sangat jauh ya, sekian ratus kilometer, sekian ribu kilometer. Dari Mekah, Syam itu daerah mana? Sekarang yang jadi negara Palestina, Yordania, kemudian Syria, itu Syam. Mekah ya, lembah, sebuah lembah ya, kayak Bandung kayak gini, misalkan lembah, misalkan ke mana? Ke Syam ya. Syam itu daerah Palestina, itu sangat jauh sekali. Dengan kereta saja atau dengan bis saja itu menghabiskan waktu berapa, hampir semingguan. Dulu itu jalan kaki ke Syam 2 bulan. Dulu pakai onta gitu ya, karena belum ada, dulu mah ya belum ada Toyota, hanya ada onta. Jadi belum ada Toyota, baru ada onta dan kuda gitu. Jadi luar biasa. Dulu Nabi Muhammad jualan bisnis dari Mekah ke Syam dengan berjalan kaki. Di Syamnya apa? Jualan ya. Tapi jualannya dengan penuh kejujuran. Ada produk misalkan jualan apa ya, jualan baju. Jualan baju kayak Robani di jualan baju ya. Untung sedikit gitu ya, modalnya sudah tertutupi, untung sedikit, Masya Allah. Sehingga bagaimana tidak laku ya, bagaimana tidak laku bisnis ataupun produk Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kenapa? Udah mah murah produknya, terus jujur orang yang jualannya gitu ya, enak. Kalau misalkan ada barang yang jelek, misalkan jualan buah contoh, aduh ini mah buahnya buruk, dia tidak menjualnya. Mohon maaf Pak, ini mah buahnya kurang bagus, dia pisahkan tuh untuk tidak dijual, saking jujurnya. Jadi hanya memberikan atau menjual barang-barang yang baik, menjual produk-produk yang baik saja. Bagaimana orang-orang pada saat itu tidak tertarik dengan sosok Nabi Muhammad, saking jujurnya. Artinya sehingga apa? Sehingga banyak sekali produknya habis terjual gitu ya. Banyak yang memborong, membeli dan sebagainya karena kejujurannya dan juga profesionalitas dia sebagai seorang pedagang yang jujur. Nah lalu apa? Saking jujurnya diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya ya. Sampai-sampai pada saat itu
Siti Khadijah gitu ya, salah satu calon istrinya ya, Siti Khadijah memberi ini apa namanya tuh, mengirimkan mata-mata yang akan mengontrol Nabi Muhammad, melihat ini bagaimana nih Muhammad jualannya kok bisa untung terus. Kata Siti Khadijah, jualannya gimana sih caranya? Kata Siti Khadijah kepada apa namanya, Maisarah ya. Maisarah itu adalah asistennya Khadijah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Maisarah ini seorang laki-laki, bukan perempuan ya. Karena kita kan melihat oh Maisarah namanya perempuan, padahal laki-laki yang sebenarnya gitu ya. Nah, Siti Khadijah punya mata-mata namanya Maisarah. Nah, Maisarah ini mata-mata Khadijah untuk melihat Nabi Muhammad jualannya kayak gimana sih, jujur atau enggak misalkan. Dikirimlah Maisarah dengan Nabi Muhammad dagang ke Syam, gitu ya. Ketika dalam perjalanan, masya Allah gitu ya, tidak berbuat hal-hal yang mencurigakan. Begitu dagang ke Syam, melihat si Maisarah ini luar biasa ternyata ya, Muhammad itu adalah sosok yang jujur. Ketika barangnya kurang bagus, kurang baik, dia tidak jual. Bahkan dia apa namanya, menjual dengan apa adanya, sesuai dengan kondisi barangnya. Akhirnya apa, semua orang tertarik tuh, harganya murah, terus pedagangnya jujur, akhirnya dia laku terus, untung terus. Sehingga ketika beres dari Syam itu, ketika setelah dagang itu kembali ke Mekah itu dengan apa? Dengan kondisi barang-barang yang kosong, habis, dan untung yang begitu besar. Lalu dari situlah Siti Khadijah tertarik dengan sosok Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Melamarlah ya. Jadi seolah-olah Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad, padahal di situ ada peran orang ketiga yang mengatur siasat supaya bisa menikah antara Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah. Terjadilah pernikahan singkatnya, dan Nabi Muhammad SAW luar biasa ya, menjadi seorang nabi ya, yang pada saat itu dinikahi atau menikah dengan saudagar kaya, seorang pengusaha kaya, janda kaya ya, di Mekah itu seorang janda kaya, dan disupport segalanya, dakwahnya disupport gitu ya, oleh harta siapa? Harta Khadijah, sehingga semakin meluas dakwahnya. Itu salah satu sifat kejujuran Nabi Muhammad. Lalu apalagi? Amanah, dapat dipercaya. Ketika dititipi sesuatu, ketika diamanahi sesuatu, beliau amanah. Sebagai seorang pemimpin, seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW selalu amanah untuk apa? Tidak menyelewengkan kekuasaannya, tidak menyelewengkan apa yang diamanahinya. Beliau amanah untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang panglima perang yang memimpin perang pada saat itu gitu ya. Luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah sekalian, dengan kita meneladani 4 sifat Nabi ini, jujur, amanah, fatonah, cerdas. Jadi fatonah itu cerdas ya, di atas pintar. Artinya apa? Nabi Muhammad itu bisa membaca segala kondisi apa namanya, kehidupan. Ketika perang, beliau bisa mensiasati dengan baik. Ketika ada sesuatu hal yang menjadi tantangannya, ujiannya, beliau bisa melewatinya dengan baik. Secara keilmuan beliau cerdas, secara siasah beliau cerdas, secara siasat perang beliau cerdas. Sampai-sampai apa? Hampir tidak pernah ketika beliau memimpin perang itu bisa kalah. Hampir tidak pernah buat muslimin yang dipimpin oleh beliau terkalahkan pada saat itu. Kita bisa lihat perang Badar ya. Tahu perang Badar? Perang Badar itu berapa jumlah kaum muslimin? Ada yang tahu nggak? Berapa? 3.000. 3.000 mah kebanyakan ya. Kurang lebih 300 ya. Atau 3.000 ya, 3.000 bistalah sati alam. Nah, kurang lebih 3.000 pasukan kaum muslimin dan 10.000 kafir. Bayangin, secara logika kira-kira menang yang mana? 10.000 ya. 3.000 orang melawan 10.000 orang. Wah, temen orang mah cigana gempurnya ngadeg-deg. Misalkan perang nih, lagi perang gitu ya. Lihat pasukan lawan, aduh 10.000 orang mundur atau kabur ya gitu kan. Pasti kita mikir, aduh yakin gak nih untuk melawan 10.000 orang. Tapi Nabi Muhammad apa? La tahzan innallaha
ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Di Quran dikatakan tuh, ketika kaum muslimin saat itu perang Badar ya, dengan kondisi kaum pasukan yang 3.000 orang lawan 10.000 orang. Lalu apa ketika perang? Lalu Allah SWT memerintahkan bi khamsati alafim minal malaikati munzalin. Ketika umat muslimin saat itu akan berperang dan beliau yakin akan menang dan mereka senantiasa memohon perlindungan kepada Allah gitu ya. Lalu apa kata Allah? Malaikat semua turun, 5.000 orang malaikat, 5.000 malaikat turun dari langit untuk membantu kaum muslimin. Sehingga apa takdirnya? 3.000 orang itu luar biasa. 3.000 orang dibantu 5.000 malaikat. Kira-kira satu orang malaikat bisa memusnahkan orang-orang kafir itu enggak? Bisa lah. Ini 5.000 malaikat. Bayangin coba. Dulu saja Nabi Muhammad ya ketika hijrah ke Taif ya, mau hijrah ke Taif dilempari kotoran unta, dilempari batu oleh orang-orang Taif, diusir intinya. Lalu kata Jibril apa? Ya Rasulullah, maukah engkau aku timpakan gunung Uhud kepada kaum Taif supaya mereka semua binasa? Kata Nabi Muhammad, jangan Jibril, sabar dulu, sabar. Siapa tahu dari Taif ini datang ataupun lahir orang-orang yang cerdas, orang-orang yang nanti jadi ulama di masa yang akan datang. Ini apa? Nggak jadi itu. Kata Muhammad, jangan, sabar dulu. Tadinya kalau misalkan mau ya, malaikat Jibril tinggal mengangkat gunung Uhud gitu ya, yang begitu besar, ditempelkan dah ke kaum Taif. Tapi ini mau apa? Jangan. Siapa tahu nanti di masa depan dari Taif ini lahir para ulama. Betul saja. Ketika misalkan orang-orang Taif itu dapat hidayah, mereka semua luar biasa solehnya ya, luar biasa taati kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Berkah apa? Saking Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran yang tinggi. Tuh. Satu malaikat sudah bisa mengangkat satu gunung Uhud, apalagi 5.000 malaikat. Mungkin ditempelkan semua ya. Tanah Arab itu ke siapa? Kaum kafir saat itu ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda dan sebagainya. Luar biasa. Jadi apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Jadi ketika kita sedang punya masalah, sedang punya ujian yang luar biasa berat, yang begitu besar bagi kita gitu ya. Apa yang kita lakukan? Sabar, tawakal, dan jangan lupa ikhtiar. Dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, saya pengen lulus ya Allah ujian nasional misalkan, pengen lulus ya Allah dengan nilai yang baik, yang memuaskan. Ya Allah, pengen masuk ke ITB, pengen ke Unpad dan sebagainya. Tolong ya Allah luluskanlah ya Allah, berikanlah yang terbaik. Berdoa tuh kita di sepertiga malam kita misalkan ya, di tahajud kita, di setiap pada sholat kita berdoa, angkat tangan kita, ya muddu yadaihi ilas sama, naik tangan kita ke atas, diangkat itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Curhat, memohon, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua hamba-hambaku kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan jawab, aku pasti akan mengabulkannya, aku pasti akan memberikannya. Asal apa? Ya, yakin kepada siapa? Kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, adik-adik sekalian, semua yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita impikan, yang kita inginkan di masa yang akan datang, gantungkanlah kepada siapa? Kepada Allah. Berikanlah waktu kita di sepertiga malam kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah sholat, berzikir di situ ya. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dalam Quran surat Az-Zariyat. Orang-orang bertakwa itu apa? Qalilan minal lail. Mereka itu sedikit tidur di malam hari dan mereka bangun di malam hari, bangun di sepertiga malamnya, yaitu kurang lebih jam 3 sampai menjelang subuh. Apa yang mereka kerjakan?
fatahajjad bihi nafilah. Mereka bangun untuk salat tahajud, mereka salat 2 rakaat, 4 rakaat. Lalu setelah salat mereka apa? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka berzikir, beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Nah, apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang semacam ini? Satu, Allah akan jamin ya, dalam Quran surah Nuh dikatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia bangun di sepertiga malamnya, lalu dia laksanakan sholat, laksanakan tahajud, lalu dia berzikir, istighfar kepada Allah, pertama Allah akan mengangkat derajatnya ke derajat yang terpuji, yang mulia. Karirnya diangkat, prestasinya diangkat, nilainya ditinggikan. Kemudian orang-orang akan menghormatinya, orang-orang akan mengaguminya, akan menjadikan orang-orang tunduk kepadanya. Lalu apa lagi? Wa yumdidukum bi amwalin. Allah akan memperbanyak hartanya, akan memberkahi hartanya. Lalu apa lagi? Wa banina. Allah akan memberikan keberkahan bagi anak keturunannya, cucunya. Allah akan berikan kesehatan kepada keluarganya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan nanti di surga Allah akan berikan kepada dia apa? Rumah-rumah di surga. Allah akan berikan kepada dia apa? Pahala di surga yang luar biasa. Jadi hadirin jamaah sekalian, adik-adik sekalian, ketika kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad senantiasa bangun di sepertiga malam untuk tahajud, bangun untuk berzikir, beristighfar kepada Allah. Mari kita lakukan, kita biasakan. Jadi bangun itu jangan melulu jam 5, jam 6 baru kita sholat subuh ya. Dan kan tahajud, kadang kita bangun aduh jam 5 baru bangun, jam 6 baru bangun, ada yang jam 7 bangun, baru bangun jam 7 ya. Sholat subuhnya telat ya, dihijikan jeng duha. Jadi subuh berang ya. Jam 7 baru sholat subuh ya. Itu mau sholat subuh, sholat duha cuma 2 rakaat. Nah, ciri orang bertakwa apa tadi? Sedikit tidur di malam hari, bangun sholat malam. Jam 3, jam 4 sholat malam. Tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Lalu apa? Setelah beres sholat, dia istighfar terus menerus, minta ampun sama Allah, zikir. Lalu apa? Ketika setelah zikir, dia berinfak subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, dia infak subuh. Masya Allah. Man shalla rakaatain qabla subuh ya khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu Cristiano